الله 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 ما لنا مولى سوى الله. Hadratul Mukarram, para alim, para ulama, para bapak, para ibu, wabil khusus Bapak Imam kita, yaitu Ustadz Agung atau Gus Agung, dan kepada para tokoh masyarakat, Pak RW, Pak RT, khususnya kepada DKM Masjid yang berbahagia. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua alhamdulillah kita masih dalam keadaan sehat walafiat, diberikan keimanan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah merupakan nikmat yang teragung bagi kita semua. Mudah-mudahan dengan nikmat yang begitu besar, insyaallah kita menggunakan nikmat tersebut dengan sebaik-baiknya. Termasuk pada pagi hari ini insyaallah kita diniatkan untuk mencari ilmu, untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan untuk menghilangkan kebodohan kita. Jadi setiap kita mau taklim, kita itu disunahkan, dianjurkan untuk niat seperti itu. Jadi untuk mencari ridho Allah dan untuk menghilangkan kebodohan. Meskipun ya kita di sini itu bukan penceramah ya. Yang penceramah itu ya banyak itu. Kalau saya ini nanti akan dongeng aja ya. Kalau dongeng ya berarti boleh percaya, boleh tidak, ya kan? Ya, dongeng yang namanya dongeng ya boleh percaya, boleh tidak. Hadirin hadallahu wa iyyakum. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Gus Agung kemarin ya, bahwa may yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala ya dengan kebaikan, maka orang tersebut akan paham agama. Yufaqihu fiddin. Nah, untuk paham agama kita harus mencari ilmu. Ya, mencari ilmu. Nah, seperti ini. Tapi maaf saya di sini bukan untuk ngajarin atau mengguruin. Mari kita belajar sama-sama. Ya, taklim di sini untuk menghilangkan kebodohan dan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita mencari ilmu, kita akan dimudahkan, dipermudah jalan untuk masuk surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalahullahu tariqan lahul jannah. Barang siapa yang menempuh jalan ya, mencari ilmu, maka akan dipermudah untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk mukadimah sekian ya. Kemudian kita akan bahas masalah dianjurkan atau ditekankan untuk sering-sering membaca surat Qul huwallahu ahad, yaitu al-hadits sadis asyara, adalah hadis yang ke-16, yaitu dari Ali sahabat Ali SWT, dari sahabat Ali an Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, dari sahabat Ali karramallahu wajhah. Nah, jadi sahabat Ali itu mempunyai titel khusus atau gelar khusus, yaitu karramallahu wajhah. Kenapa Ali itu mempunyai karramallahu wajhah?
yaitu dengan gelar dimuliakan wajahnya oleh Allah SWT. Karena apa? Karena sahabat Ali itu masa kecilnya ya, dia itu nggak pernah kafir dia. Jadi semenjak kecil itu sudah Islam, sudah bersama Rasulullah SAW, sudah Islam. Ya, jadi termasuk awal orang yang Islam dari golongan anak-anak adalah sahabat Ali. Nah, dari golongan dewasa adalah Abu Bakar Siddiq, dari golongan perempuan adalah Siti Khadijah, yaitu istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kenapa sahabat Ali itu dijuluki atau diberi gelar karramah wajah? Karena dia itu tidak pernah melihat kemaluan sendiri. Jadi tidak pernah melihat titiknya sendiri, nggak pernah. Ya, jadi titiknya itu senantiasa dibungkus atau ditutupi. Ya, itu sahabat Ali. Tapi kalau kita enggak. Kalau kita semenjak kecil ya kalau kita mandi pun seringkali kita melihat kemaluan kita sendiri. Nah itu jadi alasan kenapa Allah memberi gelar khusus kepada sahabat Ali. Baik, mari kita lanjutkan. An Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu annahu qala, bahwa sahabat Ali berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a qul huwallahu ahad ila akhiriha ba'da salatil fajri 10 marratin lam yasil ilaihi dzambun fi dzalikal yaum wa in jahada syaitan. Artinya barang siapa yang membaca qul huwallahu ahad ila akhiriha, ya ila akhirih, setelah sholat fajar, ya, yaitu setelah kita melaksanakan sholat fajar, yaitu sholat subuh, ya, seperti kita ini tadi, ya, imam kita telah membacakan qul huwallahu ahad, ya, ba'da sholatul fajri 10 marratin, berapa kali? 10 kali. Maka lam yasil ilaihi dzambun fi dzalikal yaum wa in jahada syaitan, maka orang itu tersebut tidak akan terjerumus melaksanakan dosa walaupun wa in jahada syaitan, meskipun syaitan itu gigih untuk menggoda kita. Jadi dibisikkan setan, ya kan, kita sedang puasa, lah puasa sunnah aja, ya kan, misalnya puasa Rajab sunnah, ayo kita ngopi ke warung. Nah kalau tidak kuat kita akan tergoda, ya kan, wah sudahlah sunnah aja kok. Nah, itu walaupun setan itu menggoda dengan gigih, insya Allah kita tidak akan terjerumus, ya, asalkan kita rutin membaca kalimat membaca surat qul huwallahu ahad setiap hari. Berapa kali? 10 kali. Nah nanti ada yang 11 kali, ada yang 1 kali. Nah. Kemudian wahiyya suratul makkiyah. Nah surat qul huwallahu ahad adalah surat makkiyah. Nah, artinya apa? Surat yang diturunkan di kota Mekah, yaitu surat yang diturunkan sebelum hijrah ke Madinah. Sedangkan setelah hijrah adalah namanya surat Madaniyah. Wa huwa suratul makkiyah wa hiya 4 ayatin. Nah, surat qul huwallahu ahad terdiri dari 4 ayat, yaitu qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian wa khamsa asyarata kalimatin, ya, wa huwa asyarata kalimat. Dan surat qul huwallahu ahad itu ada 15 kalimat. Nah, misalnya qul 1, huwa 2, terus Allah 3, ahad adalah 4, dan seterusnya. Nah, mumpung kita libur, coba nanti setelah ini bapak-bapak, ibu-ibu tengok di Al-Quran, dihitung ya sampai berapa, apakah benar yang diucapkan oleh nasihun gitu.
nanti dihitung sendiri. Jadi ada 15 kalimah dalam surat Al-Ikhlas. Kemudian wasab'atu arba'una harfan, ada 7 dan 40, artinya ada 47 huruf ya. Jadi pada surat Al-Ikhlas itu ada 47 huruf. Nah, kalau kita membacanya, ya insya Allah kita mendapat pahala banyak, karena satu hurufnya itu diberi pahala 10 pahala. Nah, itu di luar sholat. Nah, kalau misalnya di dalam sholat itu lain lagi. Nah, kalau di dalam sholat, ya misalnya Pak Imam itu membaca surah, itu berapa dibalas? Dengan 100 pahala. Yaitu jadinya sangat banyak, ya kan? Perbandingannya itu jauh. Nah, kalau dalam sholat itu ada 100 pahala. Tapi kalau di luar ada 10 pahala. Jadi 10 kali 47 sudah kita bisa bayangkan berapa. 10 kali 47 ada berapa. Kemudian wa an Abi Ka'bin radhiyallahu anhu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Nah, kemudian keutamaan lagi dari sahabat Ka'ab ya radhiyallahu an, bahwa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sahabat Ka'ab itu meriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma qara'a suratul Ikhlas marratan wahidatan u'tiya minal ajri kamitsli ajri mi'ata syahidin. Barang siapa yang membaca surat Ikhlas Qul huwallahu ahad 1 kali, marrotan wahidatan 1 kali ya, maka a'tiya min ajri kamitsli ajri mi'ata syahidin, maka orang tersebut akan diberi pahala seperti 100 orang mati syahid. Nah, jadi 100 orang mati syahid pahalanya kita berikan oleh Allah SWT. Nah, 100 mati syahid yang banyak ya. Jadi pahalanya itu sangat banyak. 1 orang mati syahid aja pahalanya sangat banyak. Jadi masalah syahid itu ada 3 ya, jadi syahid dunia, kemudian syahid akhirat, nah kemudian syahid dunia akhirat. Nah, syahid akhirat itu adalah yang paling banyak ya. Syahid akhirat itu yang paling banyak. Di antaranya kalau misalnya kita mati dalam keadaan tenggelam, yaitu dicatat sebagai syahid akhirat. Nah, kemudian mati terbakar juga mati syahid akhirat. Kemudian rumah terbakar, ya kita terbakar juga. Nah, itu namanya syahid akhirat. Nah, kalau syahid dunia akhirat itu ketika pada zaman Rasulullah ya, ketika berjuang di jalan Allah, berperang, kemudian mati ya, meninggal dunia, itu mempunyai atau memperoleh predikat syahid dunia akhirat ya, yang mana syahid dunia akhirat itu tidak boleh dimandikan, tidak boleh dikafani, dan tidak boleh disolatkan. Itu namanya syahid akhirat, dunia akhirat. Nah, sedangkan syahid dunia, nah pada zaman Rasulullah itu kan sering perang, Bu. Ya, Pak. Itu berjuang pada jalan Allah, tapi maksudnya lain. Maksudnya itu bukan semata-mata lillahi ta'ala, ada maksud. Misalnya mau berperang ya, mau berperang. Nah, saya mau perang Nah, kalau nanti perang saya akan membunuh orang tersebut. Nah, setelah membunuh orang tersebut, kita nanti tujuannya untuk mau mengalap perandanya, ya, mau melawan jandanya, ya. Nah, itu niatnya sudah lain. Nah, ini adalah mati syahid dunia. Ya,
Tapi tidak di akhirat tidak dapat, ya, tidak memperoleh predikat syahid akhirat, tidak. Tapi dapatnya adalah syahid dunia. Ya, itu masalah syahid. Para bapak, para ibu, rahimakumullah. Kemudian masih dalam keutamaan membaca surat Ikhlas. Kemudian tadi wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a qul huwallahu ahad marratan wahidatan fa ka'annama qara'a thulutsal Qur'an. Diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik, ya, bahwa dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca qul huwallahu ahad satu kali, maka seperti dia itu membaca sepertiga Al-Quran. Nah, ini satu kali aja dianggap membaca sepertiga Al-Quran. Kemudian setelah itu waman qara'aha marrataini fa ka'annama qara'a thulutsal Qur'an. Barang siapa yang membaca dua kali, maka seakan-akan dia membaca 2/3 Al-Quran. Nah, luar biasa ya. Berarti kalau kita membaca satu kali sama dengan membaca 1/3 Al-Quran. Kalau dua kali kita membaca 2/3 Al-Quran. Kemudian wa man qara'aha salasa marrah fa ka'annama qara'al Qur'an kulluhu. Barang siapa yang baca Al-Quran 3 kali, maka seakan-akan kita membaca Al-Quran seluruhnya. Berarti 1 kali khatam ya. Nah, kalau dilihat dari fadilahnya, jadi kalau setiap hurufnya kita nggak dapat, ya kan? Tapi kalau dari fadilahnya itu kita dapat pahalanya dari kita membaca ya 1 kali, 2 kali ya. Tapi kalau dari per hurufnya tidak. Bapak, Ibu hadirin Allah yakum. Kemudian wa ma qara'aha 11 marrah banallahu ta'ala lahu baitan fil jannati min yaquti humra'a. Ya. Barang siapa yang membaca 11 kali, ya, maka Allah itu akan membangunkan rumah di surga dari yakut yang merah. Ya, jadi bukan dari batako, jadi dari intan, dari yakut, yang mana yakutnya itu warnanya merah, ya, warnanya abang. Ya. Kalau di sini kan batako, ya, batako ya ada yang merah, ada yang hitam, ya kan. Tapi kalau di surga itu ya bangunannya intan, yakut. Ya. Nah, wa kana sababun nuzul hadhihi surah. Nah, adapun sebab-sebabnya turun daripada surat Al-Ikhlas ini ya, adalah qala Ubay bin Ka'ab wa Jabir ibni Abdullah wa Abu Aliyah wa Syabi wa Ikrimah radhiyallahu taala anhum. Nah, adapun sebab-sebabnya ya, turun surat Al-Ikhlas adalah itu para sahabat menyaksikan, ada sahabat Ka'ab, ada sahabat Jabir, ya, ada sahabat Aliyah dan Ikrimah, semua menyaksikan. Nah, istama'a kuffar Makkah wa hum Umar bin Tufail. Jadi ketika itu para sahabat berkumpul, ya. Nah, sedangkan kala itu berkumpul pula orang-orang kafir Mekah. Ya. Ada Tufail, ada Zaid bin Qais,
dan lainnya hadaru pada hadir semua. Wa qalu ya Muhammad. Nah, yang berbicara adalah Tufail dan sahabatnya. Wa qalu Muhammad sif lana rabbuka amin dzabin aw min fiddatin aw hadidin aw nahsin. Muhammad, coba ceritakan tentang Tuhanmu. Nah, Tuhanmu itu seperti apa? Nah, itu yang ngomong itu ya orang-orang kafir Mekah, yaitu Tufail ya. Muhammad, Tuhanmu itu seperti apa? Apakah seperti emas? Nah, apakah seperti perak? Apakah seperti besi? Ya kan? Atau terbuat dari tembaga? Karena Tuhan kami dari situ, terbuat dari situ. Jadi itu Tuhannya itu ini level-level. Kalau yang kaya ya dari emas, ya. Kalau yang sedikit ke bawah dari perak, ya. Kemudian ke bawah lagi dari perunggu, misalnya. Kemudian ke bawah lagi dari tembaga, dan yang paling rendah itu dari adonan, Pernah ya sahabat Umar itu membuat adonan roti itu untuk Tuhan. Nah, setelah lapar, setelah disembah, Tuhannya itu dimakan sendiri. Nah, itu sahabat Umar dulu pernah seperti itu ya. Nah, kita nggak pernah memakan Tuhannya, karena Tuhan itu ya ghaib, ya kan. Qul huwallahu ahad, bahwa Tuhan itu satu. Tuhan itu mempunyai sifat ya. Sifatnya adalah ada 20, yaitu dimulai dari wujud, kita baqa, mukhalafatul lil hawadithi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmu, hadirat, seterusnya. Yang mana sifat 20 itu dibagi lagi ya, dibagi lagi menjadi 4. Satu, sifat nafsiyah ya. Sifat nafsiyah itu ya wujud Allah itu ada ya. Kemudian sifat yang kedua adalah salbiyah. Sifat salbiyah itu terdiri dari qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadithi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah. Jadi sifat salbiyah itu ada 5. Kemudian yang ketiga adalah sifat ma'ani. Sifat ma'ani ada 7 ya. Dimulai dari setelah wahdaniyah. Nah, setelah wahdaniyah apa Mas Sidik? Qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Jadi itu adalah sifat ma'ani. Kemudian yang terakhir adalah sifat ma'nawiyah. Nah, kita itu wajib untuk mengetahui sifat-sifat sebagai Allah ya, sebagai orang Islam kita wajib untuk mengetahui sifat yang 20, sifat mustahil yang 20, sifat Rasul yang 4, sifat mustahil Rasul 4, dan sifat jaiz Rasul 1, kemudian sifat jaiz Allah 1. Jadi semuanya ada 50 sifat yang terdapat pada Allah dan Rasulnya, yang dikenal dengan aqaid syatat atau aqaid 50. Itu wajib bagi muslimin ya, kaum muslimin dan muslimat. Hadirin radhiyallahu wa iyyakum. Jadi setelah itu apa? Nah, turunnya surat Al-Ikhlas sebab ada pertanyaan ya dari orang-orang kafir, yang mana ya menurut mereka ya, anggapan mereka itu Tuhan orang Islam itu sama dengan mereka. Jadi ada yang terbuat dari emas, ada yang terbuat dari perak, ada yang terbuat dari tembaga dan lain sebagainya. Tapi Allah kan nggak seperti itu. Allah ya baqo ya. Allah kekal. Allah qidam dahulu ya. Wal awwal wal akhir. Ya, Allah itu ya yang pertama dan yang akhir. Ya, ketika Allah alam semesta ini belum ada, Allah itu sudah ada.
dan tidak diadakan oleh sesuatu pun. Nah, setelah dunia ini tidak ada, Allah itu tetap masih ada. Ya. Maka Allah itu ya yang qidam dan yang baqo. Kemudian Allah itu yang mukhalafatul hawadithi, ya. Berarti berbeda dengan makhluknya. Nah, seperti tukang, ya. Tukang kan menciptakan, membuat meja ini. Ya tentunya yang dibuat sama yang dibuat itu yang lain. Ya, kalau misalnya yang dibuat sama yang membuat itu sama, ya namanya bukan pencipta dan yang dicipta. Kalau yang mencipta ya lain sama yang diciptakan. Jadi Allah itu ada tapi tanpa arah dan tempat. Nah, Allah itu ada tapi tidak ada arah dan tempat. Nah, kalau kita kan sering terpleset, ya terserah kepada yang di atas. Sebenarnya kata-kata seperti ini salah. Ya. Kalau kita itu asosialnya Allah di atas, berarti Allah itu bertempat. Ya. Sedangkan Allah itu tidak butuh tempat dan arah, tidak. Nah, makanya hati-hati kalau kita ngomong, ya. Jadi jangan yang tersesat di atas, jangan. Karena berarti nanti kita Allah itu suci dari segalanya. Jangan menganggap Allah itu di atas. Jadi Allah itu ada di atas. Nah, ketika Rasulullah itu dimi'rajkan, itu jangan asal kita itu berhadapan. Berarti Nabi Muhammad berhadapan sama Allah, jangan. Enggak seperti itu. Jadi Allah itu misalnya mendengar, itulah ya la harfan wala sautan. Jadi itu Allah itu mendengar itu tanpa suara dan tanpa huruf, ya kan? Dengan mata telanjang, enggak seperti itu. Kalau kita kan misalnya sedang lampu mati, ya, mati lampu. Nah, pemandangan kita, mata kita itu terbatas. Nah, kalau kita makhluk, ya, misalnya kita memandang ke atas, itu terbatas. Terbatasnya ya hijau biru, bahwa langit itu biru, seakan-akan langit itu biru. Itu padahal bukan seperti itu. Berarti yang biru itu bukan langit. Itu karena jangkauan mata kita yang terbatas. Misalnya lagi kita itu melihat gunung dari jauh. Nah, melihat gunung dari jauh ya seakan-akan gunung tersebut halus sekali. Ya, menghampar di sana hijau, ya kan? Ya, biru, ya kan? Itu padahal bukan seperti itu. Setelah kita ditilik, ya, diperiksa, ya, ditinjau secara dekat, ternyata gunung itu enggak hijau, ya kan? Nah, itu mata kita, berarti terbatas. Tapi kalau Allah enggak. Nah, jadi sangat berbeda jauh. Kita sebagai selainnya kaum ahlus sunnah wal jamaah itu tidak berpaham seperti itu, bahwa Allah itu misalnya ada di aras, ya kan? Yang innallaha 'alal arsy istawa, ya, bahwa Allah itu katanya duduk di atas aras. Arti kata duduk itu artinya apa? Bukan duduk seperti itu, tapi artinya adalah menguasai aras. Paham yang betul adalah menguasai, bukan misalnya duduk mangkrong di aras, bukan seperti kita. Berarti kalau duduk mangkrong di aras, ya seperti kita ini sedang duduk sini, kan seperti itu. Jadi Allah tidak seperti itu. Laisa kamitslihi syai'un. Wow. Berarti Allah itu tidak seperti apa-apa. Nah, setelah Rasulullah itu ditanya seperti itu, tentunya Rasulullah waktu itu tidak bisa menjawab, karena Rasulullah itu dipandu oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Supaya apa? Supaya dia itu berfatwa, berhujah itu atas daripada setiran Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi apa yang dikatakan oleh Rasulullah itu semata-mata bukan hawa nafsu dia, tapi atas setiran Allah.
ya kan, atas gerakan Allah, yaitu atas dasar wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena semata-mata hawa nafsunya. Hadirin hadanallahu wa iyyakum. Kemudian setelah itu ada riwayat lain, qala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma as-samad, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, as-samadu, arti daripada as-samad adalah alladzi la jawfa lahu wa la ya'kulu wa la yashrabu walau kana majufan. Arti daripada as-samad adalah bahwa Allah itu tidak punya perut. Allah tidak punya perut, ya kan? Allah itu tidak punya perut, tidak punya tidak butuh makan dan juga tidak butuh minum. Seandainya Allah punya perut, ya muhal, ya kan? Mustahil. Mustahil Allah punya perut. Kalau punya perut berarti seperti makhluk yang diciptakan seperti kita. Tapi Allah suci daripada segalanya. Nah, ini ada cerita lain. Wahubiya anan Nabi alaihi salatu wassalam kana jalisan ala babil Madinah. Nah, jadi ada cerita, nah ketika Nabi duduk di pintu kota, ya, di pintu kota, misalnya di kota Mekah misalnya, izmarrot janazatun rajulun faqal. Nah kemudian dumadaan, kalau kita ngaji dulu, dumadaan itu tiba-tiba ada jenazah seorang laki-laki yang lewat. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi itu berkata, hal alaihi dainun, hei para sahabat, apakah jenazah ini, laki-laki ini mempunyai hutang? Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para sahabat menjawab, faqalu alaihi dainun arba'ata darahim. Setelah itu para sahabat itu menjawab, "Nggih Rasul, jenazah ini mempunyai hutang 4 dirham, yang mana waktu hidupnya dia berhutang kepada saudaranya, itu mempunyai hutang 4 dirham. Kemudian waqala ya Muhammad, kemudian faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallu alaihi fa inni la usolli ala man kana alaihi taidun arba'ata darahim. Nah, kalau saya itu nggak mau nyolatin, kata Rasulullah. Nah, silahkan kalian sholatin, tapi kalau saya enggak, karena semasa hidupnya dia hutang 4 dirham tapi nggak nyaur dia. Kalau saya enggak mau. Nah, Rasulullah ternyata tidak mau menyolatin orang yang berhutang, ya, orang yang berhutang. Makanya kita terhadap hak adami, ya, hak adami kita harus hati-hati. Jangan sampai nanti kita itu meninggal dunia masih mempunyai tanggungan. Jadi tanggungnya hutang tadi. Ya, hakul adami, ya, hakul adami kita harus halal-halalan. Kalau enggak ya nanti di sana dilandrat, ya, dilandrat atau diperhitungkan. Tapi ada versi lain, ya, istilahnya itu ya kalau rahmatnya Allah kan luas sekali, ya kan, rahmat Allah itu sangat luas. Makanya ketika doa itu kita sering doa Allahumma maghfiratuka awsa'u min dzunubina wa rahmatuka arja indana min a'malina, ya. Allahumma maghfiratuka, ya Allah, sungguhnya ampunanmu itu, maghfiratuka awsa'u min dzunubina, itu lebih luas daripada dosa-dosa kami. Jadi rahmat Allah itu lebih luas daripada
dosa-dosa kita. Ya. Nah, supaya kita jangan putus asa. Ya. Walaupun bagaimana, seberapa banyak dosa, kita itu tidak boleh putus asa. Ya, karena putus asa itu tidak diperbolehkan dalam agama. Wala ta'asu mir rohillah, dan janganlah kalian itu berputus asa dari rahmat Allah. Kita senantiasa mengharapkan rahmat Allah, ya, mengharap roja, ya kan, roja. Nah, kalau roja itu kata-kata roja lain dengan tamanna. Kalau tamanna ya sama artinya, tamanna sama roja itu sama. Kalau roja mengharapkan sesuatu yang mungkin terjadi, tapi kalau tamanna lain. Kalau tamanna itu susah terjadi, seperti malaikat Jibril, ya, tamanna Adam min bani Israil min bani Adam, ya. Jadi Jibril itu pernah mengandai-andai, pernah pengen jadi wong, pengen jadi manusia. Kan susah, ya kan, susah, karena sudah ditakdirkan jadi makhluk termulia, ya, di sisi Allah, yaitu naqibul malaikah. Jibril itu adalah naqibul malaikah setelah ijazil. Nah, setelah ijazil itu lengser, nah pangkatnya itu diserahkan oleh Allah kepada malaikat Jibril. Itu jadi naqibul malaikah, pimpinan para malaikat. Yang mana ketika itu ijazil itu sudah 180 tahun mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, enggak pernah durhaka. Iblis itu enggak pernah durhaka, ya. Jadi iblis itu enggak pernah durhaka, hanya karena sombong saja, ya, sombong itu apa? Menolak kebenaran dan meremehkan orang lain, itu namanya sombong. Jadi misalnya ada usulan, misalnya dalam musyawarah, ya, senantiasa ya masing-masing kan mempertahankan idenya, gagasannya. Kalau enggak gagasannya yang dipakai, enggak sudi, ya kan? Nah, ada orang lain usul, padahal orang lain usul itu benar, tapi enggak pernah dipakai, ya kan? Seakan-akan ide sendirinya yang paling benar. Nah, itu termasuk masih kategori sombong. Nah, jadi menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Jangan sampai kita itu ada di hati kita itu ada seberat zarah, ya, rasa sombong. Tapi ya yang namanya manusia, ya, wallahu a'lam bishawab. Yang penting kita itu banyak meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita itu ya al-insanu mahallul khata'i wan nisyan. Kita adalah manusia yang lemah, yang dhaif, yang mana setiap hari kita berdosa, ya kan? Ya kalau level wali, ya kalau enggak ingat Allah itu sudah maksiat, kalau levelnya wali. Tapi kalau manusia, ya, kalau enggak ingat Allah ya sudah biasa, ya kan? Kalau orang biasa. Hadirin wa hadirinallahu. Setelah itu Rasulullah, ya, tidak mau menyolati gara-gara orang tersebut mempunyai hutang 4 dirham. Nah, kemudian fanazala Jibril, ya, fanazala Jibrilu alaihissalam wa qala ya Muhammad anallahu azza wa jalla yaqra'ukal salam. Kemudian turun Jibril, ya, Jibril itu turun, ya, untuk apa? Untuk menyampaikan salam kepada Nabi Muhammad, ya. Jadi ada salam dari Allah untuk Nabi Muhammad SAW. Yaqul, kemudian Jibril itu ngomong, Fasad Jabraila bisuratil adamiyyin. Nah, Allah itu mengutus Jibril itu dalam rupa manusia.
Kemudian setelah Jibril itu diutus oleh Allah untuk menegur Nabi Muhammad, ya, kemudian turun berupa manusia, ya, kemudian kemudian Jibril itu membayarkan hutang, ya, orang tersebut yang meninggal dunia, ya. Jadi Jibril membayarkan hutang, ya, 4 dirham kepada orang yang dihutangi tersebut. Nah, jadi ya Masya Allah, apa sih kelebihan orang itu, ya, mempunyai karomah kemuliaan yang sangat luar biasa sehingga Allah itu mengutus Jibril sampai membayarkan hutangnya. Ada apa gerangan, ya kan? Ada apa gerangan? Nah, kemudian faqala kum fasal fa inna maghfurun. Kemudian Allah itu menyuruh Nabi Muhammad supaya apa? Supaya menyelati orang tersebut, karena orang tersebut itu sudah dimaafkan oleh Allah, sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, karena tadi sudah dibayarkan hutangnya oleh malaikat. Nah, ini kan kejadian yang tidak disangka, ya kan? Jadi rahmat Allah itu masih ada. Gara-gara apa? Nah, ini ada rahasianya. Gara-gara orang tersebut itu apa selama hidupnya? Kan itu pertanyaannya. Kok bisa Allah itu memberi ampunan kepada orang tersebut? Gara-gara apa? Waktu hidupnya itu mengamalkan apa? Kan gitu. Nah, ternyata wa yaqul man shalla ala janazatihi, ya, ghufirallahu lahu, ya, karena Allah itu sudah mengampuni jenazah tersebut. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya akhi, ya Jibril, min aina lahu hadhil karamah. Kemudian Rasulullah itu Jibril, bagaimana mungkin orang tersebut itu bisa diampura oleh Allah dosanya? Ada kemuliaan apa? Selama hidupnya itu pernah apa dia, Jibril? Itu Rasulullah berkata, terheran-heran Rasulullah. Kemudian faqala liquratihi kullu yawmin mi'ata marrah suratul qul huwallahu ahad. Ternyata orang tersebut waktu hidupnya itu mengamalkan surat qul huwallahu ahad setiap hari itu tidak kurang dari 100 kali. Jadi luar biasa, surat qul hu itu pendek tapi khasiatnya luar biasa. Karena apa? Fiha bayanun min sifatillah. Karena di situ, ya, menerangkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan menerangkan ketauhidan. Jadi kita masuk surga karena la ilaha illallah. Kita masuk surga ya karena la ilaha illallah. Karena miftahul jannah la ilaha illallah. Kuncinya surga ya la ilaha illallah. Nah, itu mari kita semua kita mengamalkan qul huwallahu ahad setiap saat, ya kan? Makanya tidak heran, ya, para ulama itu menyusun tahlil. Tahlil kan halala yuhallilu tahlilan. Tahlil asal kata dari halala yuhallilu tahlil. Jadi fiil mati halala yuhallilu tahlilan. Halala yuhallilu tahlilan. Fa huwa muhallilun wa dzaka muhallilun. Hallil la tahlil muhallalun mahallul. Jadi kalau tahlil itu adalah isim masdar. Artinya apa? Benar-benar kita itu membaca la ilaha illallah. Nah, orang betul-betul membaca kalimat la ilaha illallah biasa. Kok ada orang yang kurang suka? Nah, perlu dipertanyakan keimanannya, perlu dipertanyakan keislamannya. Jadi ya, tahlil yang namanya tahlil yang membaca kalimat la ilaha illallah. Kok nggak suka? Nah, patut dipertanyakan keimanannya dan keislamannya. Jangan istilahnya kita menganggap bid'ah, ya kan? Bukan bid'ah.
Tahlil kok bid'ah? Yang mana orang ya beribu-ribu tahun ya kan nggak Islam ya, musyrik, dengan membaca kalimat la ilaha illallah jadi Islam. Loh kok istilahnya kita menganggap bahwa membaca la ilaha illallah tahlil itu bid'ah, tidak ada ajaran dalam Islam, kan lucu. Ya, demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ya, bila mana kita menyampaikan kurang berkenan, ya banyak salah, pastinya banyak salah ya. Kita sebagai manusia, baik i'rab maupun yang lainnya ya kan. Ini ada orang alim di sini, ada Pak Sidik ya kan, Pak Imam itu lebih alim dari saya, terus Pak siapa? Iya, itu lebih alim dari saya. Mudah-mudahan nanti bisa menegur ya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.